Kemarin itu ada subscribers yang bicara sama saya, minta tolong saya untuk membuat penjelasan karena ini masalahnya itu bisa dialami oleh siapa saja, maka saya buatkan podcastnya ya. Saya buatkan ini agar supaya kita bisa diedukasi dan juga menambah wawasan kita semua. Jadi ceritanya begini ya, beliau ini punya masalah dengan perusahaan ya. Beliau adalah pemegang saham kurang lebih 40% kalau tidak salah. Terus perusahaan berjalan, nampaknya salah satu pemegang saham yang mayoritas ini dalam tanda petik ya tidak transparan, sehingga perusahaan itu merugi dan berakibat pada konflik di dalam itu. Nah, karena tidak transparan, maka si pemegang saham yang 40% ini kan nanya gitu. Tanya dengan direksinya, coba kita ngadain RUP ya. Ya, RUP itu nampaknya walaupun diadakan juga, ya acara itu nggak jelas gitu. Jadi ya banyak sekali alasan lah. Ya biasa kan kalau ada orang menyimpan sesuatu pasti ujung-ujungnya juga tidak mau lah, intinya kayak gitu. Jadi RUP juga nggak jelas. Nah, karena pemegang saham mayoritas ini nampaknya memahami seluk-beluk dan juga memang kerjaannya ya seperti ini. Kalau menurut saya ini kerjaan ini. Dia mulai melakukan sesuatu yang menurut saya sangat-sangat tidak terpuji. Nah, pertanyaan dengan saya adalah, Pak, apakah ini jadi tidak pidana, Pak, ketika buku-buku ataupun catatan-catatan di perusahaan itu disembunyikan, dalam tanda petik juga dihilangkan untuk menghilangkan jejak dan lain sebagainya tadi? Apakah ini tidak pidana? Saya pastikan ini tidak pidana. Cuman beliau ini mengeluh, Pak, kami ke aparat penegak hukum, ke polisi gitu. Polisi nampaknya nggak mengerti, Pak, yang yang saya laporkan ini. Nah, ini begini, jadi ini kendala ya. Supaya ini menjadi jelas, kita perlu tahu bahwa badan hukum itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun juga. Badan hukum itu mandiri, dia punya harta sendiri, dia punya aturan main sendiri, ya persis seperti orang. Namun badan hukum itu diwakili oleh yang namanya pengurus yang bertanggung jawab. Pemegang saham itu memiliki hak untuk membuat jalannya perusahaan ini sesuai dengan maunya mereka. Contoh misalnya mereka ngadakan RUP, perusahaan harus begini. Itu adalah kewenangan 100% dari pemegang saham melalui mekanisme RUP. Nah, kalau RUP ini tidak pernah dilakukan karena satu dan lain hal, karena adanya summon spanning, pemufakatan jahat di antara pihak-pihak ini, maka pemegang saham yang 40% ini merasa dimainkan ini gitu loh. Nah, pertanyaan saya itu, apakah ini pidana? Ya, ini tidak pidana. Jadi kamu boleh melaporkan ini tindak pidana penggelapan, verdut. Apa yang digelapkan? Buku bisa digelapkan? Bisa. Dia punya nilai. Jadi yang bisa digelapkan di dalam doktrin hukum itu ya barang-barang hurun, benda-benda bergerak ya, dan memiliki nilai. Jadi bukan hanya terbatas pada nilai uang, nilai ekonomis, tidak. Nilai segala macam nilai itu bisa, nilai sejarah, ya, nilai-nilai religius, nilai-nilai budaya, nilai-nilai ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Itu benda-benda berharga gitu loh. Kecuali itu res nullius ya, tidak punya kepemilikan, tidak punya harga. Contoh misalnya daun-daun yang ada di depan rumah kita itu res nullius, tidak ada harganya, itu nggak bisa digelapkan ya. Yang bisa digelapkan yang punya nilai gitu. Nah, saya ini mendapat keluhan seperti itu. Kenapa kok penyidik kok nampaknya menolak gitu? Nah, ini saya kira ini harus ada satu terobosan di kepolisian ini ya, khususnya para penyidik ini harus betul-betul ditentir ya, betul-betul diberikan wawasan yang mumpuni gitu loh. Kalau penyidik ataupun
penyelidik ini tidak diberikan wawasan, yang ada nih ya seperti ini gitu loh. Yang kasihan apa? Yang korban ya masyarakat ya. Dan lebih parah lagi, bisa dilakukan penyalahgunaan kewenangan, abuse of power, ataupun the tournament de pauva, ataupun Mespet van Gezah yang kita dengar akhirnya terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya itu dia tidak membuka, itu berarti ada sesuatu. Jadi dilihat dari etikat buruk dari seseorang ataupun pemegang saham lain itu yang mengendalikan perusahaan itu, yang ditujukan kepada pengurus itu, nanti dilihat siapa jadi intellectual dadernya, siapa yang nyuruh, siapa menjadi locknya yang menggerakkan untuk kepentingannya dia, kemana saja uang itu dialirkan gitu loh. Jadi ini harus dipisahkan pemahamannya itu. Jadi bukan berarti wah ini tidak bisa ini kalau dia tidak mengasihkan buku itu lantas tidak, itu bukan pidana. Saya kira ini penyidik kayaknya kurang paham ya, kalau tidak mau dikatakan tidak mengerti ya, apa dibilang tidak paham ya, kurang paham gitu loh. Paham tapi kurang gitu loh. Nah, ini yang menjadi beban menurut saya itu bagi aparat penegak hukum kita. Para penegak hukum kita ini ya banyak sekali keluhan, ini sudah fakta ya, sudah menjadi rahasia umum. Kalau tidak dibenahi, saya kira kita ini cuma omong kosong semua lah gitu loh. Penegak hukum tidak akan bisa berlangsung baik itu loh. Karena yang dikejar itu hanya ya mungkin sebagian daripada penegak hukum ini materi ya, ya kan, dan mentalnya memang sudah jadi seperti itu. Ini sangat repot menurut saya gitu loh. Karena hukum itu ditegakkan itu ya bukan hanya kebenaran formil ya, tapi juga harus kebenaran substansi ataupun material, dan juga kebenaran prosedural gitu loh. Kalau ini tidak dibenahi, menurut saya sampai kapanpun negeri ini tidak akan bisa menegakkan hukum ya. Jadi penegak hukum adalah garda terdepan, dan saya kira masih banyak ya penegak hukum yang baik-baik ya, yang kurang-kurang baik ya, kalau nggak mau dibilang jelek-jelek itu, kurang baik itu saya kira harus diselesaikan, itu harus diberhentikan ya dari penegak hukum, dan diganti dengan orang-orang yang punya integritas, punya kemampuan yang mumpuni, dan punya semangat untuk melakukan penegak hukum yang berwibawa ya, seperti nawacitanya Presiden Prabowo itu. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan ya. Jadi saya ulangi lagi, yang bertanya pada saya subscriber sini, ini tidak pidana. Tidak pidananya pas itu adalah penggelapan. Terima kasih, tetap semangat, terus bekerja dan sukses.